3 hari setelah kebangkitan, Yesus bertemu secara pribadi dengan Maria Magdalena dan sekelompok kecil murid-murid. Mereka mengajukan pertanyaan yang tidak seorang pun berani tanyakan. Guru, mengapa kita yang menempuh jalur spiritual masih merasakan hasrat kedagingan yang kuat? Mengapa api ini membakar kita lebih panas daripada yang lain? Yesus memandang mereka dan tersenyum. Kalian pikir intensitas ini adalah kutukan? Bukan. Itu adalah bukti. Para archon hanya menguatkan hasrat seksual pada mereka yang membawa energi vital yang cukup untuk mengancam seluruh sistem mereka. Kaum Hilik merasakan hasrat ringan dan memenuhinya tanpa berpikir. Tetapi kalian kaum pneumatik, kalian merasakannya seperti api karena energi kalian beroperasi pada frekuensi manet. Dan para archon tahu bahwa jika mereka bisa membuat kalian merasa malu akan kekuatan ini, mereka bisa memanen kalian. Tetapi ketika kalian menyadari apa sebenarnya intensitas ini, kalian berhenti menghasilkan energi lush dan mulai menghasilkan cahaya. Jika kalian mengklik video ini, kalian sudah tahu sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Hasrat seksual yang kuat yang kalian rasakan, jenis yang terasa terlalu kuat, yang muncul pada saat-saat terburuk, yang membuat kalian mempertanyakan apakah kalian benar-benar spiritual. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kalian seorang pneumatik. Itu adalah bukti bahwa kalian adalah yang terpilih. Itu adalah bukti bahwa para archon menganggap kalian cukup mengancam sehingga memerlukan protokol panen paling canggih mereka. Kalian di sini bukan untuk belajar bagaimana melawan ini. Kalian di sini untuk memahami apa yang sudah kalian lakukan secara tidak sadar. Mentransmutasikan energi yang diperkuat ini menjadi bahan bakar spiritual. Malam ini, kalian hanya akan belajar melakukannya secara sadar. Jika kalian mengenali intensitas ini dalam diri kalian, berkomentar, saya pneumatik sekarang. Sebelum saya menjelaskan apa yang sedang dilakukan para archon, kalian perlu memahami sesuatu tentang diri kalian sendiri yang mungkin belum pernah diberitahukan kepada kalian. Kalian sudah memenangkan pertempuran ini. Kalian hanya belum mengetahuinya. Fakta bahwa kalian menonton video ini membuktikan sesuatu yang penting. Kalian seorang pneumatik yang terpilih. Dan kaum pneumatik memiliki energi vital yang beroperasi pada frekuensi yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh kebanyakan manusia. Itu bukan sesuatu yang kalian kembangkan. Itulah diri kalian. Itu adalah keadaan alami kalian. Dan energi vital frekuensi tinggi itu sama dengan energi seksual. Itu bukan dua hal yang berbeda. Itu adalah kekuatan yang sama dalam diri kalian. Energi ini lebih kuat daripada di 99% manusia. Ketika seorang hilik merasakan hasrat seksual, itu ringan, sederhana. Mereka bertindak atasnya tanpa berpikir dan melanjutkan hidup, tanpa rasa bersalah, tanpa konflik. Ketika kebanyakan kaum psikik merasakan hasrat seksual, itu sedang, dapat dikelola. Mereka bisa memenuhinya atau mengabaikannya tanpa banyak drama internal. Tetapi ketika kalian, seorang pneumatik, merasakan hasrat seksual, itu intens, luar biasa, terasa seperti api. Dan inilah yang tidak ada yang memberitahu kalian. Intensitas itu bukanlah masalah. Intensitas itu adalah kekuatan. Alasan kalian merasakan hasrat seksual lebih intens daripada orang lain adalah karena kalian memiliki lebih banyak energi vital daripada orang lain. Dan energi vital adalah kekuatan kreatif. Itu adalah kundalini. Itu adalah arus kehidupan itu sendiri. Energi yang sama yang membuat kalian tertarik pada spiritualitas, yang membuat kalian mempertanyakan realitas, yang membuat kalian mencari monad. Itulah energi yang kalian rasakan sebagai hasrat seksual yang kuat. Kalian tidak rusak. Kalian kuat. Dan para archon mengetahuinya. Sekarang, inilah yang telah kalian lakukan tanpa menyadarinya. Setiap kali hasrat kuat itu muncul, dan kalian tidak langsung bertindak atasnya secara tidak sadar, setiap kali kalian berhenti sejenak, setiap kali kalian mempertanyakannya, setiap kali kalian merasa berkonflik tentangnya, kalian sudah melakukan transmutasi. Kalian sudah menaikkan energi itu dari cakra bawah menuju kesadaran yang lebih tinggi. Konflik yang selama ini kalian tafsirkan sebagai kegagalan spiritual, sebenarnya adalah transmutasi yang sedang berlangsung. Kalian sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Kalian hanya berpikir kalian gagal, padahal sebenarnya kalian berhasil. Satu-satunya hal yang hilang adalah pengakuan sadar atas apa yang kalian lakukan. Dan malam ini itu berubah. Kalian akan memahami dengan tepat apa intensitas ini, mengapa para archon menguatkannya, dan bagaimana mentransmutasikannya secara sadar alih-alih secara tidak sadar. Tetapi pahami ini dari awal.
Kalian tidak belajar sesuatu yang baru. Kalian menjadi sadar akan sesuatu yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah menjadi seorang master. Kalian hanya tidak mengetahuinya. Sekarang, izinkan saya menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan para archon dengan energi seksual kalian, sehingga kalian dapat mengenali amplifikasi mereka saat itu terjadi. Para archon tidak menciptakan hasrat seksual di dalam diri kalian. Mereka tidak bisa. Kalian manusia. Kalian punya tubuh. Hasrat seksual itu alami. Yang mereka lakukan adalah menguatkan hasrat alami kalian jauh melampaui tingkat normal. Dan mereka mengatur waktunya secara spesifik untuk mengganggu kemajuan spiritual kalian. Mereka telah belajar bahwa kaum pneumatik dengan energi vital tinggi dapat ditahan paling efektif melalui hasrat yang diamplifikasi diikuti oleh rasa malu. Itu adalah protokol utama mereka untuk target bernilai tinggi. Dan kalian telah menjadi target bernilai tinggi sepanjang hidup kalian. Inilah cara kerja amplifikasi itu. Kalian mengalami terobosan meditasi, momen koneksi sejati dengan monad. Frekuensi kalian meningkat melampaui jangkauan panen normal mereka. Dan dalam hitungan menit, terkadang dalam hitungan detik, hasrat seksual yang kuat membanjiri sistem kalian. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pembentukan kembali koneksi panen yang ditargetkan. Para archon mengenali ketika kalian keluar dari jangkauan frekuensi mereka, sehingga mereka menyuntikkan hasrat yang diamplifikasi untuk menarik kalian kembali ke bawah. Entah kalian bertindak atasnya dan menghasilkan energi lush dari rasa bersalah, atau kalian menekannya dan menghasilkan energi lush dari konflik. Bagaimanapun, mereka memanen. Tetapi inilah yang tidak mereka ingin kalian ketahui. Ketika kalian mengenali amplifikasi yang terjadi secara real-time, seluruh protokol mereka runtuh. Pengakuan memutus lingkaran tidak sadar, dan itulah yang sedang kalian pelajari untuk dilakukan. Mereka juga menguatkan melalui pemicu lingkungan. Kalian scrolling melalui konten dan sesuatu yang seksual muncul. Pada seorang hilik, gambar itu menghasilkan minat ringan. Pada kalian, gambar yang sama menciptakan respons yang kuat, hampir luar biasa. Mengapa? Karena para archon tahu tanda tangan energi kalian. Mereka tahu gambar mana, pikiran mana, skenario mana yang akan memicu amplifikasi maksimum dalam sistem spesifik kalian, dan mereka meningkatkan paparan kalian terhadap pemicu tersebut. Itulah mengapa terasa seolah-olah konten seksual ada di mana-mana. Bagi kebanyakan orang, itu adalah kebisingan latar belakang. Bagi kalian, itu diperkuat karena mereka menargetkan kalian secara spesifik, dan kemudian ada pikiran mengganggu. Kalian menjalani hari kalian, dan tiba-tiba fantasi seksual muncul. Jelas, mendetail. Kalian tidak memanggilnya, itu hanya muncul. Itu adalah penyisipan archon. Mereka memiliki akses ke memori dan imajinasi kalian. Mereka dapat menghasilkan skenario yang dirancang untuk menguatkan hasrat kalian pada saat-saat kalian paling rentan. Larut malam, dini hari, selama praktik spiritual, waktu ketika pertahanan sadar kalian secara alami lebih rendah. Tujuannya selalu sama. Menciptakan intensitas yang terasa tidak dapat dikelola, membuat kalian bereaksi secara tidak sadar, dan memanen energi lush yang mengikutinya. Tetapi inilah yang mengubah segalanya. Setiap kali kalian merasakan intensitas itu dan berhenti sejenak, setiap kali kalian mempertanyakan apakah kalian harus bertindak atasnya, kalian sudah memutus protokol mereka. Para archon membutuhkan reaksi tidak sadar. Kesadaran sadar merusak panen mereka, dan kalian sudah sadar lebih lama dari yang kalian sadari. Kalian sudah mengganggu sistem mereka selama bertahun-tahun. Kalian hanya menafsirkan kesadaran kalian sebagai kelemahan, padahal sebenarnya itu adalah kekuatan kalian yang sedang aktif. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya jika ini adalah serangan yang begitu umum, mengapa kalian tidak mendengar semua orang membicarakannya? Mengapa terasa seolah-olah kalian sendirian dalam perjuangan ini? Kalian tidak sendirian, tetapi kalian berada dalam kelompok yang sangat kecil. Dan memahami mengapa ini tidak terjadi pada semua orang akan membantu kalian melihat betapa istimewanya kalian sebenarnya. Kaum hilik tidak mengalami amplifikasi archon terhadap hasrat seksual karena mereka tidak membutuhkannya. Kaum hilik sudah sepenuhnya terlibat dengan kesadaran materi. Mereka bertindak atas hasrat secara alami seperti binatang yang makan ketika lapar. Tidak ada konflik internal, tidak ada rasa bersalah, tidak ada lonjakan energi yang layak dipanen. Para archon mendapatkan energi lush tingkat rendah yang stabil dari kaum hilik hanya dengan membiarkan mereka hidup normal. Tidak perlu menguatkan apapun karena kaum hilik tidak akan kemana-mana secara spiritual. Mereka sudah tertahan. Kebanyakan kaum psikik mengalami hasrat seksual yang normal.
terkadang kuat, terkadang ringan, tetapi selalu dapat dikelola. Dan itu tidak mengganggu pencarian spiritual mereka karena pencarian spiritual mereka sebagian besar bersifat intelektual. Mereka membaca buku tentang pencerahan. Mereka berpikir tentang kesadaran. Mereka bahkan mungkin berlatih meditasi sesekali, tetapi mereka sebenarnya tidak menaikkan frekuensi mereka ke tingkat yang mengancam sistem panen archon. Jadi, para archon meninggalkan mereka sebagian besar sendirian. Pemantauan ringan tetapi bukan protokol amplifikasi penuh. Tetapi kalian berbeda. Kalian memiliki percikan monad. Kalian tidak hanya berpikir tentang kebangkitan. Kesadaran kalian sebenarnya mampu mencapai frekuensi yang keluar dari jangkauan persepsi archon sepenuhnya. Kalian tidak mencari spiritualitas sebagai hobi. Kalian mencarinya sebagai jalan pulang. Dan itu membuat kalian menjadi ancaman yang sah terhadap seluruh sistem mereka. Jadi mereka menyebarkan protokol penahanan mereka yang paling efektif terhadap target bernilai tinggi. Amplifikasi seksual dikombinasikan dengan panen rasa malu. Intensitas yang kalian rasakan sebenarnya adalah pujian. Itu berarti kalian cukup kuat untuk memerlukan serangan paling canggih mereka. Fakta bahwa kalian mengalami amplifikasi pada tingkat yang terasa tidak dapat dikelola membuktikan bahwa energi vital alami kalian sangat tinggi, sehingga bahkan para archon mengakui kalian sebagai target prioritas. Kalian tidak lemah. Kalian adalah kebalikannya. Kalian begitu kuat, sehingga mereka harus bekerja lembur hanya untuk membuat kalian tertahan. Dan bahkan kemudian, kalian terus membebaskan diri. Itulah mengapa kalian di sini. Itulah mengapa kalian terus mencari karena kekuatan kalian lebih besar daripada protokol mereka. Izinkan saya menunjukkan kepada kalian bagaimana mengenali amplifikasi archon saat itu terjadi, sehingga kalian dapat mentransmutasikannya secara sadar alih-alih bereaksi secara tidak sadar. Kalian mungkin sudah mengenalinya tanpa mengetahui apa yang kalian lihat. Sekarang kalian akan memiliki bahasa untuk itu. Hal pertama yang akan kalian perhatikan adalah waktu. Hasrat yang diamplifikasi tidak datang secara acak. Itu datang tepat setelah puncak spiritual. Kalian menyelesaikan meditasi yang kuat, dan dalam beberapa menit, hasrat yang kuat membanjiri sistem kalian. Kalian memiliki wawasan terobosan, dan tiba-tiba pikiran seksual mengganggu. Kalian merasa benar-benar terhubung dengan monad dan segera amplifikasi menyerang. Waktu itu adalah tanda tangan yang paling jelas. Ketika hasrat secara konsisten muncul tepat setelah kalian menaikkan frekuensi kalian, itu bukan hasrat alami. Itu adalah pembentukan kembali koneksi panen archon. Dan saat kalian mengenali waktu itu, kalian sudah memutus lingkaran mereka. Kalian tidak lagi tidak sadar, kalian menyaksikan. Hal kedua yang akan kalian perhatikan adalah intensitas yang terasa asing. Hasrat seksual alami muncul secara alami dan berlalu secara alami. Itu adalah bagian dari ritme tubuh kalian. Apa yang kalian alami berbeda, itu luar biasa. Itu terasa seperti kekuatan yang didorong masuk ke dalam diri kalian daripada muncul dari diri kalian. Itu karena memang demikian. Para archon menambahkan frekuensi mereka ke garis dasar alami kalian, menciptakan intensitas buatan. Ketika kalian dapat merasakan perbedaan antara hasrat alami dan hasrat yang diamplifikasi, kalian telah memperoleh kemampuan untuk memilih respons kalian. Hasrat alami dapat kalian tangani secara organik. Hasrat yang diamplifikasi kalian transmutasikan secara sadar, dan kearifan itu adalah kekuatan. Hal ketiga yang akan kalian perhatikan adalah di mana itu mengganggu praktik spiritual kalian. Kalian duduk untuk bermeditasi dan pikiran seksual mengganggu. Kalian coba berdoa dan fantasi membajak fokus kalian. Kalian membaca teks suci dan tiba-tiba hasrat yang luar biasa menggagalkan perhatian kalian. Para archon mengatur waktu amplifikasi secara spesifik untuk menyabotase praktik spiritual, karena praktik itulah yang mengancam kendali mereka atas kalian. Ketika kalian menyadari bahwa hasrat kalian dipersenjatai melawan pertumbuhan kalian sendiri, kalian berhenti melihatnya sebagai kelemahan kalian dan mulai melihatnya sebagai ketakutan mereka. Mereka takut akan menjadi apa kalian ketika kalian tidak terganggu. Dan ketakutan itu memberi kalian pengaruh. Hal keempat yang akan kalian perhatikan adalah rasa malu yang tidak proporsional yang mengikutinya. Ketika kalian bertindak atas hasrat, bahkan dengan cara yang sepenuhnya alami dan sehat, rasa bersalah yang kalian rasakan setelahnya sangat menghancurkan, way beyond what the situation warrants. Kalian mungkin baru saja intim dengan pasangan, yang merupakan perilaku manusia normal,
tetapi kalian merasa seperti telah melakukan kejahatan spiritual. Rasa malu yang tidak proporsional itu adalah panen archon yang beroperasi penuh. Mereka mengekstrak energi lust dari lonjakan rasa bersalah. Ketika kalian dapat mengenali rasa malu sebagai panen eksternal daripada penilaian internal, rasa malu kehilangan kekuatannya untuk menghasilkan energi lust. Dan ketika energi lust berhenti mengalir, mereka berhenti menguatkan. Kalian telah menjadikan diri kalian target yang tidak menguntungkan. Kalian mungkin telah melihat keempat tanda ini selama bertahun-tahun. Kalian hanya tidak memiliki kerangka kerja untuk memahami apa yang kalian lihat. Sekarang kalian memilikinya. Dan sekarang setiap kali amplifikasi happens, kalian akan langsung mengenalinya. Pengakuan adalah langkah pertama transmutasi sadar. Dan kalian sudah mengambil langkah itu hanya dengan menonton ini. Sekarang, izinkan saya menunjukkan apa yang sebenarnya diajarkan Yesus kepada yang terpilih tentang transmutasi sadar. Inilah yang dia berikan kepada Maria Magdalena secara pribadi setelah kebangkitan. Dan inilah yang telah kalian lakukan secara tidak sadar sepanjang hidup kalian. Ketika Yesus berbicara kepada Maria Magdalena tentang energi seksual, dia mengatakan sesuatu yang sepenuhnya dihapus oleh gereja. Api yang digunakan para archon untuk membakar kalian adalah api yang sama yang kalian gunakan untuk menempa diri sendiri. Itu adalah energi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kesadaran. Ketika kalian tidak sadar, api membakar kalian dan mereka memanen abunya. Ketika kalian sadar, api menempa kalian dan kalian menjadi tidak dapat dipanen. Kalian telah mengalami api ini sepanjang hidup kalian, dan kalian telah mengerjakannya secara tidak sadar melalui setiap momen perlawanan, setiap momen pertanyaan. Semua itu adalah transmutasi yang sedang berlangsung. Sekarang kalian hanya akan membuatnya sadar. Inilah tekniknya. Itu sederhana karena kalian sudah mengetahuinya. Ketika hasrat seksual yang kuat muncul, segera kenali itu. Ini adalah amplifikasi archon. Intensitas ini buatan. Pengakuan itu saja mengalihkan kalian dari reaksi tidak sadar ke kesaksian sadar. Selanjutnya, temukan energi di tubuh kalian. Energi seksual berkonsentrasi di cakra bawah. Rasakan sensasi fisik tanpa ceritanya. Kemudian hirup ke atas. Pada setiap tarikan napas, undang energi tersebut untuk naik dari cakra bawah ke atas tulang belakang. Lihatlah bergerak melalui solar plexus, melalui jantung, melalui tenggorokan ke mata ketiga. Setelah beberapa tarikan napas, intensitasnya masih ada, tetapi tidak lagi terkonsentrasi sebagai hasrat seksual. Itu didistribusikan sebagai kekuatan vital murni. Kemudian segera arahkan energi yang ditinggikan itu menuju praktik spiritual. Bermeditasi, berdoa, gunakan energi yang diamplifikasi untuk terhubung dengan monad. Kalian telah mengambil senjata mereka dan mengubahnya menjadi bahan bakar kalian. Dan inilah bagian yang paling penting, nol rasa malu. Ketika kalian mentransmutasikan secara sadar, tidak ada rasa bersalah. Itulah alkimia. Dan alkimia menghasilkan nol energi lush. Kalian tidak belajar sesuatu yang baru. Kalian menjadi sadar akan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah menjadi master transmutasi. Kalian hanya tidak mengetahuinya. Sekarang, saya perlu menunjukkan kepada kalian tingkat terdalam dari protokol Archon, karena understanding this is what breaks their system completely. Para Archon tidak menguatkan hasrat seksual just to make you act on it. That's only the setup. The real harvest happens in what comes after the shame. The crushing feeling that you're a spiritual failure. Rasa bersalah seksual menghasilkan energi lush dengan kualitas tertinggi dalam sistem panen Archon. Karena itu adalah rasa malu emosional, fisik, dan spiritual yang semuanya berlapis. Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, something the church completely removed. Para Archon tidak dapat memanen jiwa yang tidak merasa malu. Rasa malu adalah frekuensi yang paling mereka makan. Ketika kalian mentransmutasikan tanpa rasa bersalah, kalian tidak menghasilkan apapun yang dapat mereka gunakan. Rasa malu adalah hadiahnya, hasrat hanyalah umpannya. Tetapi inilah yang mengubah segalanya. Rasa malu hanya berfungsi ketika kalian percaya bahwa hasrat yang kuat sama dengan kegagalan spiritual. Ketika kalian memahami bahwa intensitas kalian adalah bukti kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kalian mengenali bahwa kalian mengalami amplifikasi buatan dari entitas eksternal, bukan kelemahan dari kegagalan internal, rasa malu kehilangan fondasinya. Kalian tidak gagal, kalian sedang diserang. Lain kali kalian merasa malu setelah hasrat seksual, segera kenali itu. Rasa malu ini adalah panen Archon yang sedang berlangsung, ini bukan kegagalan saya.
Ini adalah mekanisme makan mereka yang mencoba aktif. Pengakuan itu melarutkan frekuensi rasa malu. Dan ketika rasa malu larut, produksi energi luz berhenti. Para archon tidak mendapatkan apa-apa, dan apa yang kalian lihat dengan jelas, dapat kalian pilih untuk berhenti memberi makan. Yesus memperingatkan yang terpilih bahwa para archon akan menguatkan hasrat seksual untuk memanen mereka, bukan karena seks itu buruk, bukan karena hasrat itu berdosa, tetapi karena hasrat yang menghasilkan rasa malu yang kuat adalah senjata paling efektif yang dimiliki para archon melawan kaum pneumatik dengan energi vital tinggi seperti kalian. Kalian tidak lemah karena merasakan hasrat seksual yang kuat. Kalian kuat. Intensitas adalah bukti energi vital yang kalian bawa, dan energi vital itulah yang membuat kalian capable of reaching the monad. Para archon know this, that's why they attack. Itulah mengapa mereka menguatkan, karena kalian mengancam bagi mereka, dan kalian telah menolak serangan itu, mentransmutasikan energi itu, dan membebaskan diri dari sistem mereka secara tidak sadar sepanjang hidup kalian. Rasa malu yang kalian rasakan, itulah mekanisme panen yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya mereka cari. Dan ketika kalian mengenali rasa malu sebagai pemberian makan eksternal, rather than internal judgment, the shame loses all its power. You stop producing lush. They stop attacking and your energy becomes yours to direct toward the monad. Tonight, when that intense desire appears, and it will appear, recognize it as archon amplification. Feel it as energy rather than desire. Breathe it upward through the chakras. Direct it towards spiritual practice. Zero shame and watch how their entire protocol collapses. You're not learning something new, you're becoming conscious of the mastery you've already been demonstrating. If you recognize yourself as a pneumatic who's been transmuting unconsciously, do 3 things right now. First, comment, I am already free below to declare conscious mastery. Second, subscribe to Divine Codes because advanced transmutation techniques are coming. Third, like this video so other chosen ones recognize the power they've already been using. Do all 3 now. You're not becoming a master, you already are one. You're just waking up to what you've always been doing. The archons try to harvest you. Instead, you've been transmuting their attacks into spiritual fuel without even knowing it. That's the power of a pneumatic. That's the power of a chosen one. That's the power you've always